pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Kejaksaan Tinggi Papua tetapkan 4 orang tersangka kasus korupsi dana PON Papua. Akan selundupkan ganja ke Manokwari, seorang pria dibekuk polisi di Jayapura. Majelis Rakyat Papua Barat akan periksa keaslian orang asli Papua, paslon gubernur. Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan 4 orang sebagai tersangka korupsi dana PON 20 Papua tahun 2021. 3 tersangka langsung ditahan di Lapas Abepura dan Rutan Salemba, Jakarta. Sementara 1 tersangka lagi mangkir dan tim kejaksaan akan menjemputnya secara paksa. Keempat tersangka dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena diduga telah merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Penyelenggaraan PON sendiri itu dilaksanakan dengan anggaran senilai 10 miliar seperti yang disebutkan, namun yang direalisasikan itu senilai 10 miliar, 10 triliun. Kemudian yang direalisasikan sebesar 8 triliun. Dari 8 triliun situ yang disidik oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi Papua yaitu terkait dengan penyelenggaraan PON yang dilaksanakan oleh Panitia Besar PON Papua, yaitu PB PON ya, itu dengan menggunakan anggaran yang berasal dari hibah Pemda Provinsi Papua senilai 2 triliun 500 ditambah dengan dana CSR dari Freeport, dari PLN yang dikelola oleh pihak PB PON. Sehingga di situ kami menetapkan 2 orang tersangka dan akan dikembangkan ke tahap berikutnya. Kemudian bukan 2, 3, 1 di Jakarta. Jadi tim penyidik terbagi, ada yang di Papua, kemudian ada yang di Jakarta. Dilakukan penahanan secara serentak, yaitu di Jakarta. Ketua bidang 2 itu sudah ditahan, sementara dititipkan di Rutan Salemba perwakilan Kejaksaan Agung yang ada Rutan Salemba. Terkait kasus dugaan korupsi dana PON ke-20 ini, Kejaksaan Tinggi Papua sudah memeriksa 65 orang saksi dan 2 saksi ahli. Di Pekan Olahraga ke-20, keempat tersangka menjabat sebagai Ketua Bidang 2 Pengurus Besar PON, sebagai Bendahara Umum, serta bidang transportasi dan bidang venue. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Hingga kini pelaku penembakan terhadap pengacara Yan Christian Warinusi di Manokwari bulan lalu masih buron. Kapolresta Manokwari, Kombes Rifadin Beni Sumangunsong mengatakan pihaknya mengupayakan pendekatan secara persuasif dengan tokoh adat untuk membantu polisi mencari pelaku. Asistensi juga dari Polda, kami tetap bekerja. Untuk barang bukti yang kendaraan sebenarnya kami sudah amankan. Hanya menunggu pelakunya. Namun pelakunya saat ini mungkin yang bersangkutan mencari jalan bagaimana yang bersangkutan bersembunyi. Itu pun kami sudah lakukan upaya dengan kepala kampung. Kami melakukan pemanggilan. Mungkin rekan-rekan lucu melihatnya, tapi kenyataan di situasi di sini memang perlu kita buat begitu, saya tidak ada masalah. Panggilan pertama udah ya. Dalam minggu ini kami melakukan pemanggilan kedua. Setelah pemanggilan kedua tidak bisa, baru nanti kami jemput paksa. Karena kemarin ada beberapa informasi pada saat anggota saya mau datang ke melakukan penangkapan, itu orang kampungnya merasa kami mau menjolimin orang, jadi mereka siap untuk melakukan perlawanan. Nah, dengan kami membuat surat resmi ini ke kepala kampung, mudah-mudahan nanti pada saat kami melakukan penindakan, kepala kampungnya bisa memberikan pengertian bahwasannya ini memang panggilan resmi dari
kepolisian terkait dugaan tindak pidana yang dia lakukan. Ya mungkin lucu dilihat, pelaku begini kok dipanggil, ya segala upaya kami lakukan. Saya lebih baik berprinsip anggota saya tidak menjadi korban, masyarakat tidak menjadi korban, hanya menunggu masalah waktu saja. Penembakan terhadap Yan Christian Warinusi terjadi sebulan yang lalu di depan Bank Mandiri Sanggeng, Manokwari. Peluru senapan angin milik pelaku melukai bagian dada kanan korban. Satreskrim Polresta Manokwari sudah mengantongi identitas pelaku dan masih menyelidiki motif dari penembakan ini. Kasus ini juga mendapat perhatian penuh dari Polda Papua Barat. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Polresta Jayapura Kota menangkap pengedar ganja yang kesehariannya bekerja sebagai nelayan. Pelaku ditangkap di atas kapal Pelni yang sedang berlabuh di Pelabuhan Jayapura. Saat itu pelaku hendak berangkat ke Manokwari, Papua Barat. Pelaku tidak berkutik ketika polisi menemukan ganja seberat 2,5 kg yang diduga akan dijual di wilayah Manokwari, Papua Barat. Anggota mendapatkan informasi bahwa adanya pengiriman barang ganja melalui kapal KM Labobar yang akan diarahkan ke Manokwari. Kemudian tim bergerak dan bisa mengamankan atas inisial AJW, umur 38 tahun, pekerjaan nelayan, pendidikan kelautan. AJW ini diamankan dan ditemukan di dalam tas berwarna coklat, yaitu ganja seberat 2,5 kg. Pelaku langsung dibawa ke Mapolresta Jayapura untuk menjalani pemeriksaan. Polisi masih menyelidiki bandar besar narkotika yang menjual ganja 2,5 kg ke pelaku. Pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun penjara. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. 2 minggu terakhir ini petugas kantor di Disdukcapil Merauke harus bekerja melayani warga Merauke yang ingin mengurus KTP. Bahkan petugas harus lembur hingga malam hari. Setiap hari ratusan orang memadati kantor di Disdukcapil. Sebagian besar adalah anak muda yang belum memiliki KTP. Mereka ingin melamar pekerjaan di kantor pemerintah Provinsi Papua Selatan yang tahun ini membuka lowongan untuk 1.000 orang. Tentu kesempatan ini tidak disia-siakan anak-anak muda yang ingin meniti karir di pemerintahan. Ngurus apa KTP? Iya. KTP untuk apa kepentingannya? Lamar kerja atau gimana? Iya. Lamar kerja. Sudah berapa hari ke sini bolak-balik? Baru 2 hari. Sudah selesai belum? Belum. Baru mau foto ini? Ya? Baru mau foto? Iya. Oh, Parako dekat saja. Untuk apa urus KTP? Lamar kerja juga? Lamar kerja ya. Sudah berapa hari urus KTP ini? 2 hari ya. Sampai jam berapa? Sampai sore. Sore. Bukan dapat sudah 2 hari ya. Petugas kantor Disdukcapil Merauke mengaku kewalahan melayani masyarakat. Penyebabnya keterbatasan peralatan dan jumlah pegawai. Memang sehari itu kita punya kemampuan pelayanan untuk melayani masyarakat, pelayanan dokumen kependudukan itu sekitar 300. Tapi memang dengan membludaknya masyarakat mau mengurus dokumen kependudukan, jadi memang terpaksa kadang-kadang teman-teman ini rela kadang-kadang bekerja sampai malam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kita punya masyarakat orang asli Papua, untuk mereka mau ikut tes CPNS yang formasi provinsi. Jadi memang beberapa minggu ini 2 minggu punya hanya 2 printer KTPE, dan memang sumber daya yang memang juga ya terbatas. Jadi kalau sampai malam-malam mungkin ya itu karena memang memang teman-teman dari Capil sini, semua pegawai Capil berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat. Meskipun demikian, petugas tetap dengan sabar melayani warga. Bahkan di halaman kantor Disdukcapil didirikan tenda untuk masyarakat agar tidak kepanasan saat menunggu giliran. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Dinas Kesehatan Merauke akan memulai kembali vaksinasi polio tahap kedua dalam waktu dekat. Sebelumnya vaksinasi sempat tertunda karena stok vaksin tidak mencukupi. Saat ini, Dinas Kesehatan sudah mendapat pasokan vaksin polio tahap kedua dari Dinas Kesehatan Provinsi. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Merauke, Neville Muskita, saat ini imunisasi polio tahap kedua sedang berjalan di sejumlah fasilitas kesehatan di Merauke dan sudah mencapai lebih dari 30%. Sementara untuk tahap pertama, imunisasi polio di Merauke saat ini sudah mencapai target 70%. Kalau polio kita yang tahap 2 sementara jalan. Gitu. Yang tahap 1 kan kita anggap sudah selesai. Cakupan kita 71%. Tahap pertama itu. Iya. Tahap kedua kemudian ini tahap kedua masuk sekitar 40%. 40%. Nah, rencana tahap ketiga juga ada, Dok, ya? Enggak ada. Enggak ada. Tahap kedua saja. Tapi vaksinnya sudah tersedia, Pak, Dok? Kayaknya sudah. Kemarin kan agak sedikit terlambat karena nunggu vaksin dari provinsi ya. Tapi sudah ada. Dinas Kesehatan Merauke meminta masyarakat segera membawa anak dan balita mereka untuk segera divaksin dan tidak dipungut biaya alias gratis. Vaksinasi polio sangat penting diberikan sejak dini agar balita terlindungi dari serangan virus polio yang mematikan atau penderita akan lumpuh. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Penjabat Gubernur Papua Selatan, Rudi Suhartadi, Selasa kemarin melepas 162 anggota yang akan berlaga pada PON ke-21 di Aceh, Sumatera Utara. Dari 162 orang yang berangkat ke Sumut dan Aceh, 30 diantaranya adalah atlet, sedangkan sisanya adalah pelatih, ofisial, petugas kesehatan, dan pendamping. Gubernur Papua Selatan mengatakan, sebagai provinsi yang baru pertama kali mengikuti PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara ini, ia tidak muluk-muluk menargetkan prestasi yang tinggi. Namun ia berharap para atlet memberikan yang terbaik bagi daerah. Ini adalah PON pertama dari Papua Selatan. Jadi dengan kelebihan dan kekurangannya, kita berharap bisa meraih medali yang terbaik buat Selatan. Mohon doanya dari seluruh masyarakat di Papua Selatan. Semoga atlet kita yang berangkat 30 orang ini bisa menghasilkan yang terbaik buat Papua Selatan. 18 cabang olahraga, izin Pak Gub, kira-kira apa yang menjadi andalan untuk mendapatkan medali dari 18 cabang? Kalau saya melihat di atletik itu ada lempar lembing. Itu aja yang saya perhatikan. Yang lain-lain bisa menyesuaikan, semoga prestasinya menjadi baik. Minimal targetnya, Gub? Ya, saya nggak bisa memberikan target. Boleh dong satu aja karena mudah-mudahan ada emasnya lah. Gitu. Hadiah utama hadiahnya sudah disiapkan, medali emas sudah disiapkan. Besarannya nanti tanya atlet sudah tahu. Kita akan berangkat ke dua negeri, ke dua provinsi Sumatera Utara dan Aceh. Dia memiliki budaya yang lain. Kita sebagai tamu kita harus bisa membawa diri masing-masing. Jangan sampai kita dari Papua Selatan membuat pelanggaran di sana. Ya kan? Itu yang paling penting, jaga nama Papua Selatan. Semoga kita semua menjadi tamu yang baik di sana karena mereka menyambut kita sebagai tamu di sana. Di ajang PON ke-21, Provinsi Papua Selatan mengikuti 18 cabang olahraga. Sementara cabang unggulan yang berpotensi meraih medali emas adalah renang, atletik, dayung, dan sepatu roda. PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara akan berlangsung dari tanggal 8 hingga 20 September 2024. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Majelis Rakyat Papua Barat akan memverifikasi secara faktual apakah pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat, Domingus Madacan dan Muhammad Lakotani, adalah asli orang Papua. Sebelumnya, pasangan yang dijuluki Doamu ini mengklaim sebagai orang Papua asli. Untuk itu, MRP akan menugaskan tim untuk bertemu dengan Dewan Adat Kaimana untuk mengecek kebenarannya. Menurut Ketua MRP Papua Barat, Judson Waprak, jika ada orang yang mengklaim asli orang Papua, marga, tanah adat, suku, maka harus diperjelas. Ia meminta Dewan Adat Kaimana meneliti keaslian calon pasangan Doamu, khususnya bakal calon wakil gubernur Papua Barat, Muhammad Lakotani. Itu juga MRP akan lihat sesuai dengan aturan yang ada. Kita bicara orang Papua,
Kita bicara marga, kita bicara tanah adatnya, kita bicara kesukuannya, ini harus sudah jelas. Tidak bisa baik catatan saja, tapi butuh pembuktian dan pernyataan resmi di rumah adat mereka sendiri. Untuk itu memang pesan saya sebagai Ketua Majelis Rakyat Papua Barat juga kepada Dewan Adat di Kaimana untuk segera membantu MRP untuk memutuskan ini sebaik-baiknya. Di Papua ini tidak boleh cerita yang salah, harus cerita yang benar. Cerita untuk tanah ini cerita yang benar-benar harus bisa diakui. Kami tetap menghargai aturan undang-undang di negara sebagai lembaga kultur orang asli Papua, tapi juga ini sebagai lembaga negara kami menghargai. Tapi saya juga berharap bahwa kita semua mari saling menghargai tentang undang-undang khusus yang ada terkait dengan bagaimana kita mendapat keberpihakan di wilayah Papua yang ada. Sesuai aturan, KPU Papua Barat akan mengirim berkas paslon ke MRP untuk dicek apakah paslon itu asli orang Papua Barat. Terkait apakah orang asli Papua atau tidak, KPU menyerahkan persoalan tersebut kepada Majelis Rakyat Papua secara adat. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Empat pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Merauke saat ini sudah tuntas menjalani tes kesehatan di RSUD Merauke sebagai syarat untuk maju dalam pilkada serentak November mendatang. KPU Merauke saat ini masih menunggu hasil tes kesehatan para bakal calon dari rumah sakit. Jika sudah ada hasilnya, KPU akan membawa hasil tes dalam sidang pleno penetapan calon bupati Merauke pada tanggal 22 September mendatang. Ketua KPU Merauke, Roske Bubun, mengatakan jika dari 4 pasangan bakal calon bupati tersebut mengalami gangguan kesehatan yang serius, maka sesuai aturan PKPU, partai pengusung calon tersebut harus mencari pengganti. Masih proses pemeriksaan, nanti kan rapat pleno yang dilaksanakan oleh tim medis, nanti secara resmi akan diserahkan ke KPU. Oh, tanggal 22 itu? Sebelum tanggal 22 sudah penetapan calon, tentunya sebelum penetapan calon. Kita tunggu saja hasil dari rumah sakit ya terkait dengan pemeriksaan kesehatan. Penetapan paslon akan dilakukan pada 22 September. Saat ini KPU masih memverifikasi berkas paslon. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyamge.